adalah hanya meninggalkan dunia menuju alam barzakh. Seringkali zuhud itu salah dimaknai. Jadi zuhud itu seolah-olah kita nggak boleh kaya. Zuhud itu seolah-olah kita disuruh hidup yang manusia, al-khalqu, komunitas juga bisa mengganggu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Gerakan makmum nyalin imam pingkali. Maka kemudian sejatinya dengan kalau kurban sapi itu tidak harus jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tiada kata paling indah, tiada ungkapan yang luar biasa kecuali rasa syukur kita kepada Allah SWT dan yang akan memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka tentunya mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini lagi-lagi kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu bala kebudayaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya doa salat dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kasih tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sahabat. Allahumma amin. Dan salah satu bentuk keinginan kita untuk istiqomah yang tiap Rabu malam kita senantiasa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita sadar betul kita hadir di majelis yang mustajabah, hadir yang senantiasa Allah utus para malaikat untuk melindungi kita, untuk senantiasa mengaminkan doa-doa kita, untuk diketahui kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, semoga Allah mudahkan segala urusannya, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit gitu ya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan gitu ya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan terakhir kemarin kita sudah masuk pada hadis yang ke 1578 ya. Di mana di hadis ini lagi-lagi Allah berikan satu penegasan bahwa amalan yang paling banyak yang menjadikan sebab kita masuk surga adalah dua gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ya, yang paling banyak yakni satu amalan yadkhilul jannah, yang menjadikan masuk surga, apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq gitu ya, yakni takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan ternyata Bapak Ibu, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dinilai sahih ya. Hadis ini tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ternyata hadis ini dilanjutkan lagi ya. Yakni sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kalau yang menjadi sebab sebagian besar orang masuk ke neraka itu apa? Ya tadi kalau masuk surga yang paling besar adalah karena takwa Allah dan akhlak yang baik. Ternyata yang menjadi sebab banyaknya orang masuk neraka itu adalah mulut dan kemaluan Bapak Ibu. Ya, jadi mulut dan kemaluan. Artinya Bapak Ibu yang Allah, kita harus hati-hati dengan mulut dan kemaluan kita gitu ya, karena itu menjadi sebab yang paling banyak ya yang menjadikan Allah masuk
masuk neraka gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, maka berikutnya hadis yang ke 1579 ini mengajarkan pada kita untuk senantiasa berlaku lemah lembut ya, atau sumeh gitu ya. Karena sesungguhnya kekayaan kita tidak akan bisa membeli kebahagiaan orang lain ya. Yang bisa membeli adalah bagaimana sikap baik kita yang kita tampakkan dengan wajah dan sekaligus perilaku kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang bersabdakan, innakum la tasha'unan nas bi amwalikum. Ya, innakum karena sesungguhnya kalian ya, la tasha'una tidak akan bisa mencukupi ya kebutuhan manusia bi amwalikum dengan harta kalian. Artinya Bapak Ibu, orang yang memiliki harta yang banyak ya, kemudian dia suka berbagi gitu dan sebagainya, itu tidak akan bisa mencukupi memberikan kepuasan pada manusia yang lain. Apa yang bisa memberikan kepuasan? Ternyata walakin akan tetapi dia sya'uhum, yang bisa memenuhi atau memberikan kepuasan pada manusia adalah pertama bastul wajhi. Apa itu? Yakni dengan wajah yang berseri, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun uang kita banyak gitu ya, kemudian kita juga suka berbagi, itu tidak cukup untuk memberi kebahagiaan pada orang lain. Tetapi kalau uang kita sudah banyak gitu ya, sudah memberi dan berwajah berseri, subhanallah, itu malah bagus kan gitu ya. Sehingga kalaupun kita tidak mampu memberikan harta yang cukup untuk bersedekah pada orang yang lain, maka cukup dengan wajah yang berseri itu bisa menjadikan kepuasan pada orang lain. Jadi seringkali kita jumpai ya, orang dulu tuh apa baik ya, supaya ketemu ini dan sebagainya. Orang dulu sombong gitu kan, sering kita jumpai ya. Jumpa pura-pura nggak lihat gitu, gitu ya. Atau pada jumpa mencicil aja gitu ya. Ini contohnya, ini fakta betapa hal seperti ini sudah menjadi fitrahnya manusia, dan itu diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau bahwa sesungguhnya yang bisa memenuhi kebahagiaan seseorang orang lain adalah dengan wajah berseri. Itu dari sisi wajah. Kemudian apa lagi yang disebutkan dengan wa husnul khuluq, ya, dengan akhlak yang baik. Oke, Bapak Ibu Allah, ini berkali-kali Rasulullah memberikan satu penegasan akhlak yang baik, akhlak yang baik ya. Kemudian berkali-kali kita sampaikan pula untuk bisa menuju pada sana, yakni matinul khuluq, akhlak yang baik ini dibutuhkan adalah salimul aqidah, akidah yang benar, akidah yang lurus ya, sekaligus sahihul ibadah yang sahih. Ya. Dan kita tahu pula bahwa Rasulullah diutus adalah liutammima makarimal akhlak gitu ya. Jadi Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak baik kita. Sehingga Bapak Ibu yang Allah berulang-ulang kami sampaikan ya, lagi-lagi akhlak yang baik ini atau akhlakul karimah ya, di sini disebutkan dengan husnul akhlak ini lagi-lagi akan menjadikan kita lebih pada level tertentu manakala justru kita dapat banyak ujian gitu ya. Artinya kebiasaan kita misal gitu ya, kita udah biasa bertegur sapa, kita udah biasa dengan sikap ramah kita dan sebagainya, itu bagus, itu akhlakul hasanah itu ya. Maka pada saat ketika disakiti orang ya, kemudian kita bisa memaafkan dia, itu level kita naik jadi akhlakul karimah. Artinya kalau kita tidak pernah disakiti orang, nggak akan pernah kita masuk pada akhlakul karimah. Apalagi sampai pada tingkatan mereka menyakiti yang sedemikian rupa, kemudian kita balas dengan satu kebaikan yang lebih, itu menjadi akhlakul azimah. Artinya Bapak Ibu, beruntunglah jenengan yang kadang disakiti orang gitu ya, karena kita punya peluang untuk pada naik level akhlak kita, akhlakul azimah. Subhanallah, kalau sudah akhlakul azimah, itu sebagaimana disabdakan Rasulullah bahwa beliau adalah akhlakul azimah, yakni itu adalah akhlakul Quran. Akhlaknya Al-Quran adalah akhlakul azimah. Yeah. Sehingga Bapak Ibu Allah, inilah yang menjadikan pribadi Muslim itu benar-benar luar biasa gitu ya. Begitu di kondisi yang normal dia bersyukur itu baik gitu ya. Begitu dia diuji dengan masalah-masalah kehidupan, dia bersabar itu luar biasa, karena sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ya seperti tadi. Begitu dia diuji dengan keburukan orang lain, kemudian ditambah dengan kebaikan, yaitu kita mendapatkan balasan yang tak terbatas, bahasanya seperti itu. Jazakallah ya, itu baik. Bapak yang Allah, maka hadis ini lagi-lagi mengandung anjuran untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan di antara kaum muslimin.
Apa itu? Yang berupa wajah yang berseri dan lemah lembut terhadap orang yang ada di sekitar kita dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Wajah berseri pun kadang kita kalau nggak sempat ketemu secara langsung, ya sekarang kan era-era media sosial ya, itu bisa dengan chat yang sopan, yang santun dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kami di kampus itu memang mahasiswa kalau mau konfirmasi harus dengan bahasa yang sopan gitu ya. Kalau nggak sopan langsung kita tegur gitu ya. Karena lagi-lagi ini untuk menerapkan bagaimana hadis Rasulullah itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya wajah yang berseri, lemah lembut dan sebagainya ada satu karakter keimanan dan keislaman kita gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya yang menarik ya. Hadis yang ke-1580. Ini bisa menjadi satu ciri pada satu kelompok tertentu. Misal gitu ya. Jangan biasa jamaah di mana? Di masjid itu, oh pantas gitu ya. Orangnya baik-baik misalnya. Itu kalau pas baik gitu ya. Jangan salah di mana disebutkan masjid A gitu, pantas orangnya kasar gitu. Jadi menggambarkan bahwa satu komunitas Muslim itu bisa menggambarkan ciri khas orang tersebut. Walaupun belum tentu kan gitu. Ini sebagaimana Rasul sabdakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun mir'atul mu'min ya. Al-mu'minun, seorang mukmin adalah mir'ah. Mir'ah itu adalah cermin. Buat siapa al-mu'min? Bagi saudaranya mukmin yang lain. Jadi menurut saya kalau jenazah sudah menjadi satu jamaah masjid UI gitu ya, ini mesti akan digebiah uyah gitu ya. Siapa sih di sana? Oh ada Bang Muklas, oh pantas gitu ya. Bagus gitu ya. Jadi semuanya gitu ikut baik. Tapi begitu ada satu yang mohon maaf yang tidak baik itu juga akan pengaruh pada yang lainnya. Ya lagi-lagi karakter kita ya, seorang mukmin itu cerminannya adalah bagi saudaranya mukmin yang lain. Begitu ketahuan ini tidak baik gitu ya, sombong iki, oh si fulan gitu, oh biasa sholat nang di, oh sholat di masjid UI, oh sehingga akan muncul persepsi yang lain bahwasanya kemungkinan sebagian besar jamaah akan seperti itu. Ini contoh kayak Bapak Ibu. Lagi-lagi al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin bagi saudara mu'min yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini lagi-lagi menganjurkan untuk memberikan nasihat dan seorang muslim itu harus menjelaskan pada saudaranya tentang kekurangannya agar dia memperbaikinya. Artinya di situ maksudnya, jadi misal di antara kita ada jamaah yang biasa berperilaku tidak baik gitu ya. Ya nun sewu. Contoh paling gampang gitu ya. Ada majelis ilmu seperti ini gitu ya. Itu begitu ada jamaah dari luar. Kemudian dia misalkan berikan kesan, nggak tahu nggak jamaah pas ngaji di situ itu ternyata mohon maaf ibu-ibunya ruame misalnya. Itu akan terbawa Bapak ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka di sini kewajiban oleh takmir untuk menjelaskan, tolong Bapak Ibu gitu ya. Pak Nusawu pada saat Jumat kan bagus ya. Ikutilah, mari kita ikuti sholat Jumat dengan dan sebagainya. Lain disampaikan ya betapa nanti kita akan masuk pula sebuah hadis yang mengatakan merugilah orang yang ada di majelis ilmu tapi dia tidak ikut mendengarkan majelis ilmu tersebut. Ngerti nggih? Rugilah orang yang seperti itu. Ya, sehingga ini penting sekali buat kita semua Bapak Ibu, karena tidak menuntut kemungkinan suatu ketika ada tamu-tamu lain yang ikut mengaji di tempat kita, kemudian mereka akan memberikan kesan atau terkesan dengan apa yang terjadi di tempat tersebut. Ya. Maka di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita saling menjelaskan tentang kekurangan saudara kita, bahkan kita saling memperbaiki akan kekurangan saudara kita. Gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, kemudian berikutnya, karena ini asli anjuran terkait melakukan satu kebaikan, yang berikutnya adalah hadis yang ke-1581, yang dimana di sini menunjukkan bahwa orang yang bergaul, ya, orang mukmin, kemudian beliau keluar ini dalam rangka dia bergaul untuk menyampaikan satu kebenaran atau bergaul untuk menyebarkan kebaikan, itu jauh lebih baik daripada orang mukmin. Ya, orang mukmin yang dia tidak ingin terkontaminasi sehingga dia menyendiri. Ada nggih? Ojo kumpul iku malah rusak.
itu tidak lebih baik daripada orang yang keluar untuk berusaha berinteraksi, bersahabat dengan kondisi tersebut. Oke, coba kita perhatikan. Jadi luar biasa, jadi pentingnya ilmu itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau berdua, yang Umar dan Ibnu Umar. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perhatikan, al-mu'minun, orang mukmin, alladzi yang yuhalitun nas, yang dia bergaul dengan manusia. Wa yashbir, kemudian dia bersabar ala adahum terhadap gangguan mereka. Ini berarti kan kesimpulannya, ini orang mukmin, dia berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Kata jelas Maka di sini disebutkan bahwa orang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian bersabar terhadap gangguan mereka, dan saya perhatikan khairun dan lain, itu lebih baik dibandingkan siapa? Minal ladzi, yakni orang-orang yang la yuhalitun nas, gitu ya la yuhalitun nas, yakni yang orang yang tidak bergaul dengan manusia, wala yashfir, dan tidak sabar ala adahum terhadap gangguan mereka. Ini jelas Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya di sini lebih penting lagi kalau jenengan merasa tidak mampu sendirian, itu berjamaah. Jadi misal saya ada satu kebiasaan ngumpul di satu tempat lah, di warung misal udah di warung itu, wah ini kok jelek ya gitu misal mohon maaf, kok jelek misal sehingga itu bisa menjadi indikasi jeleknya lingkungan tersebut Kemudian kita biarkan, kita menjadi orang yang abai, itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang berusaha keluar berinteraksi dengan mereka untuk berusaha melakukan satu kebaikan. Tetapi lagi-lagi itu tidak mudah. Maka yang harus kita lakukan, yakni kita harus beramal jama'i, tidak sendirian. Ini kaitannya dengan yang besok kita semua tahu bahwa puncak daripada keimanan kita adalah muttaqin. Sebagaimana difirmankan Allah, billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, jadilah engkau sebaik-baik umat. Apa itu ukhrijat linnas? Yang dia keluar pada manusia. Ukhrijat itu keluar, khuruj linnas pada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi persis hadis ini memberikan satu penjelasan terkait dengan karakter orang terbaik itu adalah orang yang mau keluar berinteraksi dan sabar terhadap gangguan tersebut. Cek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini itu adalah menunjukkan bahwa bergaul dengan manusia dan menyuruh mereka untuk melakukan satu kebaikan serta mencegah mereka dari kemungkaran adalah lebih baik daripada memisahkan diri. Sehingga Bapak Ibu satu kita perlu kita sampaikan kita kalau gaul dengan teman-temanmu tapi perhatikan ini dan saya. Jangan dibatasi gaul dengan ibu kan orang tua itu bagus juga untuk memproteksi, tetapi peluang anak kita satu ketika mereka harus diberikan satu kesempatan itu. Baik. Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi disebutkan di sini bahwa menunjukkan bahwa bergaul dengan manusia dan menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan serta mencegah hal mereka dari kemungkaran adalah lebih baik daripada memisahkan diri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain orang mukmin yang kuat al-mukmin qawi khairun, itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lebih baik dan lebih cinta Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi mereka masing-masing memiliki kebaikan. Bapak Ibu yang Allah, terakhir hadis ini terkait dengan masalah anjuran berbuat kebaikan terkait dengan doa Saya yakin doa ini sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqin fa hassin khuluqin. Ini saya yakin sering kita dengar, bahkan sering kita tulis pasang di kaca di cermin kita Jadi bahwa Rasulullah bersabda yang doanya Allahumma ya Allah kama hasan, dijadikan sebagaimana engkau telah memperindah kejadianku, maka perindahlah akhlakku. Allahumma kama hasanta khalqin
fahasin khuluqin. Baik, Bapak Ibu yang Allah, saya yakin kita semua memahami ini adalah doa bercermin. Terus nggih? Doa bercermin gitu ya. Artinya menurut saya pesan stiker ditaruh di cermin sehingga kita baca saat bercermin. Padahal boten Bapak Ibu. Padahal boten. Dia coba kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang Allah, hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban ini yakni hadis ini non saya penjelasannya adalah doa ini mutlak diucapkan ya oleh seorang muslim pada waktu apapun dan yang dia kehendaki. Tidak harus pada bercermin dimanapun ya. Jadi doa ini berlaku umum untuk Bapak Ibu. Jadi dengan habis sholat juga boleh berdoa ini gitu ya. Kemudian dengan begitu melihat, mohon maaf ya, melihat satu perilaku yang tidak buruk, doa ini ya. Atau bahkan dengan pergi ke kebun binatang gitu ya. Kemudian melihat ciptaan Allah yang tidak lebih daripada kita dan kita berdoa ini, itu boleh. Itu boleh. Gitu ya, lagi-lagi disebutkan di dalam hadis ini bahwa doa ini adalah mutlak diucapkan seorang muslim pada waktu apapun yang dia kehendaki. Adapun yang disebutkan dalam sebagian jalur-jalur hadis yang mengkhususkan membaca doa ini ketika melihat kaca atau bercermin, maka tidaklah sahih katanya. Tapi boleh katanya, artinya boleh. Sehingga Bapak yang Allah, Rasulullah SAW adalah termasuk di antara hamba-hamba yang paling mulia bentuk tubuhnya dan akhlaknya gitu ya. Permintaan beliau untuk hal itu adalah pengakuan terhadap kenikmatan dan meminta untuk kelestarian kenikmatan itu serta pembelajaran bagi umatnya. Allah alam bisawab gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi ini untuk penguatan ya, bahwa doa ini tidak hanya untuk bercermin tapi untuk segala kondisi gitu ya. Baik, mengatakan ini sudah bab terkait dengan anjuran berakhlak mulia sudah selesai. Ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Dereng ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita masuk pada kitabul jami' ini di bab zikir dan doa. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kitabul jami' di babnya adalah bab zikir dan doa gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, doa adalah memohon kepada Allah ya. Doa juga berarti berzikir kepada Allah. Doa itu berarti mohon kepada Allah dan sekaligus melupakan zikir kepada Allah. Itu satu yang harus kita kuatkan. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang ke-1583, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah. Tadi ini hadis qudsi itu. Yaqulullah, Allah berfirman. Ya, Allah Taala berfirman. Apa yang katakan? Ana ma'a abdi ma dzakarani, ya. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Ya, jadi Allah berfirman, aku selalu bersama dengan hambaku selama dia mengingatku. Saya salah lagi ya. Jadi Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana Allah ma'a bersama abdi hambaku ma dzakarani, yang senantiasa mengingatku. Satu. Yang kedua, wa taharrakat bi syufatan, ya. Apa itu? Yakni yang kedua bibirnya bergerak untuk menyebut namaku. Artinya Allah kan senantiasa bersama orang yang mengingat Allah dan sekaligus yang bibirnya senantiasa berzikir pada Allah. Ya, sehingga nusa Bapak Ibu, kalau ada teman kita yang ngasal tasbih, subhanallah, tidak apa-apa, biarkan aja. Kita nggak boleh bersuudon, wah pamer nggak boleh gitu. Atau ada yang nusa yang pakai cetekan zikir gitu, boleh, tidak apa-apa. Kadang ada yang butuh seperti itu untuk bisa mendawamkan, untuk mengistiqomahkan dalam rangka berzikir kepada Allah. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau memang kita sudah ini menjadi urusan kita dengan Allah, gitu ya. Tanpa memegang itu kita terus berzikir pada Allah ya. Syukur kalau jenengan nunsewu, zikir yang paling bagus di antara selain doa adalah tilawatul Quran ya. Jadi murajaah Al-Quran sambil nyetir ya. Pak Iwan sambil nyetir gitu ya. Itu murajaah ya. Billahi minasyaitonir rajim misalnya. Amba yatasaalun 'anil naba'il 'adzim dan seterusnya ya.
Ya. Kalau enggak ya Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Allahu samad. Enggak apa-apa, boleh gitu ya. Ya, jadi ini doa-doa yang terus kita lakukan, atau bahkan yang lebih mudah lagi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan jumpai Bapak Ibu satu ketika Bunda Juwairiyah. Bunda Juwairiyah itu salah satu istri Rasulullah ya. Beliau itu sebelum subuh itu sudah di atas sajadah. Jadi habis salat malam. Di sajadah, kemudian beliau berzikir dengan kalimat ya tadi ya, satu ucapan yang ringan tapi timbangannya berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah terus gitu ya. Sampai Rasulullah berangkat. Ini pas saat beliau giliran di rumah beliau di Ibunda Juwairiyah ini. Rasulullah kemudian pergi ke masjid untuk salat berjamaah subuh gitu ya. Kemudian beliau kondur dari masjid, nyampe rumah itu masih menjumpai Ibunda Juwairiyah itu masih di atas sajadah dengan ucapan yang sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah karena saking cintanya beliau sampaikan, maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat ya yang ringkas tapi itu bisa melingkupi semuanya. Mau ya Rasulullah gitu ya. Lagi-lagi karena cinta beliau. Apa? Subhanallah wa hamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Pernah dengar nggih? Sering nggih. Jadi ini adalah subhanallah wa hamdihi. Jadi ucapan-ucapan subhanallah wa hamdihi sebanyak disebutkan sebanyak makhluk Allah ya, sebanyak keridhaan Allah dan sebanyak permata yang ada di singgasannya Allah. Artinya terbatas miliar tanah. Sekali ucapan disebutkan. Itu menjadi salah satu doa yang senantiasa Rasul lantunkan di pagi dan sore hari masing-masing tiga kali. Ini di dalam Al-Masurat itu. Baik Bapak Ibu yang Allah, hadis yang barusan kita baca ini adalah dalil tentang keutamaan zikir ya, dan bahwa Allah SWT itu bersama dengan orang yang mengingatnya ya, dengan apa? Dengan rahmatnya ya. Jadi Allah kata Allah membersama itu dengan rahmat beliau dan rahmatnya gitu ya, maaf dengan rahmatnya. Ini rahmat Allah berarti di sini kecintaan Allah, hidayah Allah ya, rahmat Allah. Dari doa-doa yang kita lantunkan ya, semoga rahmat, hidayah dan barokahnya Allah senantiasa melingkupi kita ini terus kita lantunkan. Kenapa? Karena rahmat itulah yang menjadikan kita hidup dengan satu kedamaian, hidup dengan satu ketenangan, sebahagiaan dan sebagainya. Kemudian kenapa dengan hidayah? Karena dengan hidayah itulah yang menjadikan kita faham bagaimana cara meraih sebuah kesuksesan, bagaimana meraih sebuah kemuliaan. Dan kenapa barokah? Karena barokah dari ziyadatul khair, artinya semakin hari akan bertambah kebaikan kita, dan puncaknya di puncak kehidupan kita, artinya menjelang kematian kita di puncak kebaikan, maka pasti kita akan meninggal dengan husnul khotimah. Jadi doa itu terus kita lantunkan lagi-lagi untuk berharap kebaikan-kebaikan yang merupakan rahmat Allah SWT. Baik Bapak Ibu Allah, saya ulang lagi, hadis ini adalah dalil tentang keutamaan zikir dan bahwa Allah SWT akan bersama dengan orang yang mengingatnya, dengan rahmatnya, dengan kelemah lembutannya Allah gitu ya, dengan pertolongannya Allah gitu ya, dan dengan keridhaan Allah terhadap keadaan tersebut. Jihadnya pada saat kita mengingat Allah, bibir kita melantunkan, maka di situ Allah memberikan rahmatnya, lemah lembutnya, pertolongannya, keridhaannya terhadap kita. Ini adalah sebuah kebersamaan yang bersifat khusus ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 128, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Secara umum, secara khususnya tadi ternyata Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah dan lisannya terus menyebut asma-asma Allah. Maka yang datang ada apa? Rahmatnya, kelembutannya, pertolongannya, dan keridhaannya. Bapak Ibu yang Allah, itu hadis yang pertama terkait dengan masalah zikir dan doa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, zikir itu adalah satu amalan yang menyelamatkan seluruh anak Adam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad ibnu Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah.
Jadi Bapak Ibu Allah, ini jelas tadi betapa tidak ada amal yang diperbuat oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah selain berzikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita coba perdalam lagi, ya, zikir itu lisan kita mengatakan gitu ya, hati kita meyakini. Misal nggih, saat kita bicara subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ya, subhanallah maksudnya Allah alhamdulillah segala puji Allah gitu ya, dan sebagainya. Saat itu kita lisan kita menyampaikan seperti itu, hati kita meyakini betul, maka itu akan terrefleksikan terhadap perilaku kita. Sehingga saat kita mau melakukan satu keburukan ya, dan saya pas lagi perjalanan tiba-tiba Allahu Akbar, ini karena kita berzikir seperti itu, pasti Allah akan gerakkan kita segera menuju ke masjid dan sebagainya. Ya itu pasti Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi itulah hanya yang disebutkan di sini yang akan menyelamatkan dari siksa Allah. Kenapa? Karena kita ingat Allah, kita cinta Allah dan seterusnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ini kalau kita kaitkan dengan yang namanya ihsan kemarin ya, apa itu ihsan? yakni anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi sekalian beribadah pada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakinlah Allah melihat kita. Maka saat kita berzikir, nun saya Bapak Ibu, yang kita rasakan itu Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, ini jenengan kalau coba lihat ya kisah-kisah nyata seperti ini banyak sekali. Bahkan teman-teman kita yang jadi mu'alaf seringkali di saat kondisi dia sendirian ya, kemudian tidak ada yang siapa menolong, tiba-tiba pertolongan Allah datang. Kenapa? Saat dia ingat Allah. Padahal dia belum muslim. Ya, ingat Tuhan bahasanya itu. Kemudian keajaiban datang dan seterusnya. Ya ini bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahkan kalau jangan dengar cerita teman-teman kisah di Poso, kisah di Ambon, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mereka tidak bisa prediksi ya, pertolongan Allah datang di saat mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain kaum muslimin itu. Jadi dikisahkan ada Nusawu, ini kisah teman gitu, dia dikejar oleh kaum non muslim ya, sampai pada di satu tempat ya, depan itu udah tembok ya, tembok udah nggak mungkin dia bisa menyelamatkan diri. Ya Allah sudah saya serahkan kepadamu. Hilang bapak, nggak kelihatan mereka. Ini salah satu contoh ya. Kisah yang lain akhirnya diberikan kemampuan soal dilempar jus. Kisah-kisah itu seperti itu. Ya, sehingga Bapak ya Allah, apalagi saat kita di kondisi yang nyaman seperti ini, ya, kemudian jangan punya keinginan-keinginan mulai untuk masjid dan umat ini, jangan pernah ragu, pasti Allah akan berikan satu kemudahan. Ya, makanya saya sering kali kepada teman-teman, ya, bulan saya ada di beberapa penasihat di takmir ini. Jadi jangan harus mendesain satu agenda, satu acara, ya. Iya bila perlu memang itu ada yang besar gitu ya. Menurut saya oke, katakanlah masjid ini misalnya kalau diagendakan mau datangkan Ustaz Adi Hidayat misalnya, atau Ustaz Abdul Somad misalnya, atau bahkan Ustaz Dasdat misalnya, atau siapapun lah yang Ustaz kondang itu. Yang lagi-lagi tujuannya apa? Ya ini untuk syiar, kemudian banyak yang datang kenal dengan masjid ini dan seterusnya lah gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan. Karena seringkali muncul kata mana mungkin gitu ya, kenal aja enggak gitu ya, duitnya banyak, jangan pernah khawatir itu. Ya, saya kadang tiba-tiba datang, Ustaz, ini ada anggaran, ya. Coba bikin acara di Masjid Agung atau di mana ya. Ya. Udah ada anggaran, kita siapkan. Agar saat mendatangkan siapa ya. Kita sampaikan kepada teman. Ini contoh ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita berzikir pada Allah, saat kita sandarkan semua pada Allah, maka Allah akan menyertai kita. Dan lagi-lagi penyertaannya apa tadi? Sekali lagi penyertaannya apa tadi? Yakni rahmat Allah, kelemah lembutan Allah ya. Pertolongan Allah, keridhaan Allah, itu benar-benar damai betul. Apalagi itu misal terjadi pada keluarga kita Bapak Ibu. Keluarga kita lagi nun sewu, mungkin yang tidak pernah merasakan saat itu pas lagi duitnya cukup is oke. Saat itu nggak punya duit sama sekali itu ya. Padahal anak maksudnya bayar sekolah misalnya dan sebagainya. Ini benar-benar dibutuhkan untuk kedekatan dengan Allah. Dan Bapak Ibu kemarin sudah kita bahas ya ini manakala kita di kitab sebelumnya ya. Manakala kita senantiasa ingat Allah di kondisi kita lapang, misalnya lagi
Saat kita mengingat Allah, sampai bahasa Rasulullah itu fa'lam, ketahuilah, jika kalian mengingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingatmu di waktu kamu sempit. Artinya apa? Begitu sempit kan seringkali kita langsung mohon pada Allah gitu ya. Itu langsung Allah dengar. Tapi syaratnya pada saat lapang kita ingat Allah. Artinya pada saat lapang kita tetap jaga salat kita ya, amalan yang lainnya. Pas lapang kita lagi rekreasi gitu, ada menurut aja lah salatnya sudah jangan harap gitu. Waktu nih kata gitu ya. Pas lapang duitnya banyak, rekreasi ke kemana Pak Iwan? Ke Jepang gitu ya. Kemudian waktu salatnya nanti dijamah siapa untuk ada orang seperti itu. Begitu dia kondisi kejepit, itu butuh Allah. Minta segera ya, gak mana mungkin bicara Allah. Maka Allah juga akan berikan hal yang sama. Baik Bapak Ibu Allah, lagi-lagi yakni tidak ada amal yang diperbuat anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah selain berzikir kepada Allah. Hadis ini adalah tentang dalil tentang keutamaan zikir dan bahwa ia adalah sebab yang paling besar untuk keselamatan dari berbagai hal yang menakutkan di dunia dan di akhirat. Hanya zikir kepada Allah itu menjadi satu sebab yang saya kalau jangan perso penjelasan Ustaz Adi Dahyak ya. Seringkali begitu kita punya masalah besar, kemudian kita ingat Allah, kemudian kita memohon pada Allah, yang saat itu kita belum tahu bagaimana solusinya, tapi Allah telah berikan kelembutannya, rahmatnya pada kita sehingga kita tenang. Pernah gitu ya. Jadi minimal Allah berikan ketenangan. Menurut saya lah, gampang yang paling lebih kecil lagi, misal nggak tahu jangan ngalamin maupun ya. Jadi satu ketika pas ini anak lagi bayar sekolah ini ya. Kalau enggak nanti dianggap mengundurkan diri misalnya ya. Wonten nggih, sekolah-sekolah kan banyak lah gitu ya. Nah, bingung juga. Mau pinjem nggak biasa pinjem misalnya ya. Kemudian mau minta keringanan, masa sih gitu ya. Itu anak minta keringanan sana. Ya udah, ya Allah terserah engkau ya. Tapi benar-benar dan sewu. Jadi langkah-langkahnya benar-benar kita ikuti ya. Apa itu? Ya kita berwudu, kita sholat 2 rakaat ya. Bila perlu kita bersedekah ya. Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal transfer kemana gitu ya. Enggak harus datang ke masjid ya. Kemudian mohon pada Allah, ya Allah. Itu biasanya Allah langsung turunkan ketenangan. Walaupun belum tahu ininya. Tiba-tiba ditelepon yayasan. Gimana Pak? Gitu ya. Ya anak saya terus gitu ya. Tapi mohon maaf ini belum siap nih, cash flow-nya lagi nggak benar. Oh enggak apa-apa, yang penting anaknya mau. Masya Allah. Sampai saya kalau saya cerita di Insan Kamil itu dulu awal-awal, saya benar-benar perjuangan semua gitu ya. Saya begitu saya wawancara dengan calon wali murid, saya sampaikan ini punya umat gitu ya. Sekarang saya ada di sini sebagai yayasan yang nanya jenengan terkait dengan sekolah ini. Satu ketika kebalik, jenengan yang di sini, saya di situ. Itu tidak masalah. Ya, contohnya lagi-lagi Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi zikir itu bisa menjadikan kita memiliki satu ketenangan karena rahmat Allah, karena kelembutan Allah gitu ya, karena keridhaan Allah ya, dan pertolongan Allah senantiasa melingkupi orang yang senantiasa berzikir. Dan ya lebih penting lagi ternyata zikir itu adalah sebab yang paling besar untuk keselamatan dari berbagai hal yang menakutkan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau jangan di dunia nggak pernah alami yang menakutkan ya tidak apa-apa gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Tapi zikir terus. Tapi di akhirat pasti kita ngalami satu saat yang menakutkan. Nah, sampai akhirat pun di alam barzah pun kita akan mengalami hal yang sama. Sebelum kita mendapatkan satu kenikmatan di alam kubur, ada satu fase yang begitu sangat menakutkan. Zikir, ya, zikir pada Allah itu menjadi kuncinya, ya. Dan zikir itu salah satunya bisa dengan tilawatul Quran gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang lain. Baik, Bapak Ibu yang Allah, lanjut kita pada hadis yang ke 1585. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang menurut saya, ini buat kita semua ya, yang suka rawuh di majelis ilmu, tapi tidak serius di majelis ilmu. Nah ini penting. Mohon maaf, saya kadang menurut saya kalau pas satu berkesempatan datang ke sini, ini gimana tuh ada rapat sendiri di belakang. Nah, apa saya sampaikan ya.
Gitu. Ini penting Bapak Ibu. Ternyata Rasulullah ingatkan kita, gitu ya, dengan hal seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusayu, ma jalasa qaumun majlisan. Ya, ma jalasa qaumun majlisan, ya. Tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis, ya. Yazkurullah, yakni dia berzikir kepada Allah. Illa, kecuali nusayu, yang didapatkan apa? Hafathumul malaikah. Ya, kecuali Allah mengutus malaikat mengelilingi, ya. Kita dikelilingi oleh para malaikat. Nusayu. Ya, jadi sudah bisa dibayangkan, ya, malaikat rawuh atau hadir atas perintah Allah itu bukannya satu dua, tapi mengelilingi. Saya bahasanya Ustaz Abdul Samad itu Ghosyat itu dikerucuk, ya, jadi benar-benar ribuan malaikat datang. Jangan bisa bayangkan, kita udah dikelilingi malaikat, disaksikan malaikat, bahkan malaikat nanti akan menjadi saksi akan kondisi kita pada sakaratul maut. Kita hadir di majlis ilmu tapi tidak serius, apalagi sampai tidak seriusnya itu ganggu yang lain, mengajak yang lain ngobrol, masya Allah. Mohon maaf, gitu. Saya sudah sampaikan ini. Karena sedang disaksikan oleh malaikat. Ini lagi-lagi malaikat bukan satu dua, tapi dikelilingi oleh para malaikat. Yang berikutnya apa? Wa humur rahmah, yang diliputi oleh rahmat. Artinya Bapak Ibu, kalau jenengan rawuh di majelis ilmu seperti ini, kemudian kalaupun yang didapat itu adalah sebuah ketidaktenangan, rasa mangkel, rasa pengurusan, tinggalkan majelis itu. Bersama maksudnya, ya. Jadi misalnya jangan rawuh di majelis ilmu ternyata menghujat sana menghujat sini, tinggalkan Bapak. Tak boleh ya itu. Ya, karena sungguhnya itu akan bertentangan dengan wasyatur rahmat tadi. Jadi bagaimana Allah mengguyur kita dengan rahmat itu, diliputi ya rahmat Allah. Ya, naik Bapak Ibu ya Allah. Kemudian yang luar biasa lagi Bapak Ibu, ternyata sebutkan di sini wa dzakarahumullah fi man indah. Ya, yakni Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Jadi saat ini Allah itu menyebut, malaikat, saksikan itu ada Pak Cip, ada di masjid. Malaikat, ada Pak Iwan. Lihat itu. Yang dulu sempat engkau ragukan, bahwa manusia akan senantiasa menumpahkan dari dia hadir di majelis ilmu, kemudian menyebut masuk asmaku, itu dipamerkan di hadapan para malaikat. Subhanallah, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting, ya. Akhrajah Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi hadis ini adalah dalil tentang keutamaan berkumpul untuk berzikir dengan segala macam bentuknya, jadi memuji, berdoa, ya, membaca Al-Qur'an, bertafakur, thalabul ilmi, atau mengurusi urusan agama dan sebagainya. Lagi-lagi itu semua adalah hal seperti itu. Sehingga yang perlu kita cermati Bapak Ibu, manakala kita ada di majelis ilmu seperti itu, yakinlah malaikat hadir. Ya, malaikat hadir selain menyaksikan kita juga menanti doa-doa kita. Sehingga rugilah kita manakala sudah disaksikan malaikat ternyata kita tidak serius. Ngerti ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian diperkuat lagi, ya, di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1586, wa anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi hadis berikutnya menguatkan hadis yang sebelumnya, ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan, ma qa'atal qaumun maq'adan lam yadhkurullah fihi. Ya, tidaklah satu kaum itu duduk di satu tempat yang mereka tidak berzikir kepada Allah, ya. Maaf ya, tidaklah satu kaum itu duduk di satu tempat yang mereka tidak berzikir kepada Allah. Satu, ya. Kemudian walam yusallu ala nabi, dan tidak bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Berarti kan, ya, illa, kecuali karena atasnya, alaihim, atas dia, hasratul yaumal qiyamah, yakni dia akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat. Ya, makanya Bapak Ibu nanti kalau jangan rapat, ya, rapat itu sempatkan baca sholawat, ya. Ya, walaupun
oleh sang lebih bagus lagi kalau bareng-bareng. Monggo sebelum rapat kita baca salat lah yang ringkas saja. Ya, kita ucapkan bersyukur dengan kalimat alhamdulillah ya. Kita menggunakan salawat dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya Allah. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini dikuatkan dengan satu penjelasan yang lagi-lagi menguatkan tadi. Hadis ini mengandung anjuran untuk berzikir kepada Allah di setiap tempat dan bersolawat kepada Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan pada hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma jalasa qaumun majlisan falan yadhkurullah fi illa kana alaihim tiran. Tidaklah satu kaum itu duduk di satu majlis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali mereka akan mendapatkan kerugian. Satu. Ya, wa ma min rajulin masa tariqan falan yadhkurullah azza wa jalla illa kana alaihi tiratan. Yang kedua, tidaklah seorang laki-laki ya, ia berjalan di sebuah jalan lalu dia tidak berzikir kepada Allah kecuali dia akan mendapatkan satu kerugian. Itu yang kedua. Gini ya. Kemudian yang ketiga, wa ma birrajulin awa ila firasihi falam yadhkurullah illa kana alaihi tiratan. Ya, jadi yang ketiga ternyata juga sebutkan tidaklah seorang laki-laki ia berbaring di tempat tidurnya kemudian ia tidak berzikir pada Allah kecuali dia mendapatkan satu kerugian. Bapak Ibu yang Allah, kerugian itu sampai pada tingkatan ini disebutkan ya. Wa fi riwayati illa kana alaihi hasratun wa indahlal jannah. Saya disebutkan kecuali kerugian akan menaunginya walaupun dia masuk surga. Menurut saya Bapak ini bersama maksudnya ya. Jadi masuk surga tapi masih rugi. Ya, artinya mereka ini punya pahala salat, pahalanya diterima semua ya. Tetapi dia di saat di majelis seperti ini enggak berzikir ya. Saat berjalan enggak berzikir ya. Ya, jadi yang berso ada satu kisah menarik ya. Jadi ada orang yang diberikan sesuatu ya, tapi tidak tahu itu isinya apa. Ada yang ngambil secukupnya, cuman segini ya. Ada yang ngambil satu timbau mungkin ya. Ada lagi ngambil satu kresek apa ini? Karung lah gitu ya. Satu ngambil satu tangan, yang satu ngambil satu timba, yang satu ngambil karung. Begitu sudah nyampe rumah dibuka isinya ternyata emas misalnya. Maka orang yang ngambil satu tangan tadi, waduh kok cuma satu tangan gini. Maka ngambil yang lebih banyak lagi. Yang satu timba juga akan ngomong seperti itu. Ya, kemudian yang apalagi satu karung juga, waduh kalau itu saya bawa lebih besar lagi dan sebagainya. Sehingga orang lain yang masuk surga tetapi dia tidak berzikir di tempat-tempat seperti itu, dia merasa rugi karena sesungguhnya dengan zikir itu akan meningkatkan kualifikasi dan luar biasanya di surga itu. Itu ya, jadi lagi Bapak Ibu yang Allah, ini berikan satu penguatan pada kita betapa pentingnya kita serius di majelis ilmu, gitu ya. Betapa pentingnya kita senantiasa berzikir pada Allah pada kondisi apapun. Baik, semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa mendapatkan itu semua dan bisa melakukan itu semua. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al usratana usra sakinah mawaddah wa rahmah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.